Halo semuanya, kenalin aku Fidelia Berbita Syahrani dengan NIC CP056 sebagai salah satu peserta MSIB Batch 4 di PT Sitet CRP Indonesia. Nah di sini aku bakal sharing lagi tentang Udo software, yaitu khususnya untuk modul purchase. Jadi sebelumnya mungkin aku mau jelasin dulu ya terkait modul purchase. Jadi purchase atau pembelian itu merupakan aktivitas esensial dalam bisnis untuk menyediakan bahan baku maupun bahan penunjang untuk berlangsungnya aktivitas produksi. Nah, aktivitas bisnis dapat dikelola dengan lebih baik dengan melakukan integrasi dengan departemen terkait sehingga pembelian barang dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu dari purchase ini kita juga harus mensinergikan adanya pemenuhan barang untuk produksi dan supply chain yang memerlukan perencanaan dan eksekusi pembelian barang yang tepat. Nah, modul purchase ini merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau suatu perusahaan. Jika terjadi kekurangan barang sebagai bahan baku atau barang sebagai penunjang utama berjalannya proses bisnis dapat mengakibatkan terhambatnya proses bisnis. Nah, usaha untuk menyediakan bahan baku yang cukup untuk proses produksi tentu saja harus ditempuh dengan melakukan pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka harus memperhatikan penerapan sistem pembelian yang baik, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Nah, modul purchase di dalam UDU ini berguna untuk mencatat transaksi dan laporan pembelian. Modul purchase terintegrasi dengan modul lainnya seperti modul inventory dan juga accounting. Modul purchase merupakan modul yang dapat memasukkan pembelian, mencatat pembelian berulang, menyiapkan pemesanan pembelian, menerima barang yang telah dipesan, memeriksa barang-barang yang dibeli agar sesuai spesifikasi yang dipesan, serta melakukan pembayaran yang tepat waktu kepada vendor. Itu penjelasan singkat terkait tentang purchase dan juga modul purchase yang ada di Odoo. Selanjutnya sebelum masuk ke modul purchase, di sini aku mau jelasin untuk kontak teks terlebih dahulu. Jadi di antara modul ini ada modul konteks. Caranya yang pertama pastinya teman-teman harus masuk dulu ke aplikasi Odoo. Login menggunakan email dan password yang kalian miliki masing-masing. Nanti kalau udah masuk ke Odoo, langsung aja kita ke home, lalu pilih konteks. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini untuk konteksnya. Jadi konteks ini di sini kita bisa pilih ke configuration, terus pilih kontak teks. Jadi kontak teks ini berarti menandai suatu kontak. Dalam modul purchase yang ditandai adalah kontak dari suatu vendor. Fungsinya untuk memberikan informasi dari banyaknya vendor yang ada di sebuah perusahaan. Vendor-vendor tersebut dikelompokkan berdasar jenis barang atau jasa yang mereka sediakan. Hal ini tentunya bisa mempermudah proses dalam transaksi purchase maupun dalam menganalisa vendor. Nah, caranya di sini kalau misal kita buka kontak teks, mungkin ada beberapa pilihan di sini yang udah dibuat sebelumnya. Tapi kalau misal kita mau bikin yang baru, langsung aja kita klik yang new. Di sini kita isi aja tag name-nya. Misalnya aku mau isi pakai nama aku Fidelia Berbita. Terus untuk parent kategorinya kita bisa milih. Di sini aku mau masukin sebagai vendor atau office suppliers. Kalau udah, langsung aja kita save dengan klik tanda yang bentuknya seperti awan yang ada di atas. Kalau udah seperti ini, tandanya udah kesimpan. Nah, nanti kalau misalnya kita balik, di kontak teks ini akan muncul
yang udah kita buat tadi, yaitu vendor atau office suppliers. Ini untuk tag parentsnya. Terus untuk kontak teksnya di sini tadi ada nama yang aku masukin, yaitu nama aku sendiri. Oke, jadi untuk kontak teks mungkin sekian. Semoga bisa membantu. Selanjutnya aku bakal masuk ke modul purchase. Nah, yang pertama kita akan bikin create request for quotation. Jadi di order, terus pilih request for quotation. Jadi request for quotation atau RFQ itu merupakan surat penawaran yang diberikan kepada supplier. Nah, bagian purchasing dapat membuat purchase quotation dengan mengaksesnya melalui modul purchase. Nah, caranya ini kita masuk ke modul purchase, terus ke order, terus pilih request for quotation. Kita pilih new untuk membuat RFQ yang baru. Di sini kita bisa masukin aja langsung vendornya. Nah, vendor ini merupakan nama vendor atau supplier dari produk yang dibeli. Langsung aja kita pilih, misal di sini aku mau pilih ini Audrey Peterson. Lalu untuk di bawahnya vendor reference itu merupakan referensi dari vendor. Nah, untuk bagian ini itu tidak wajib untuk diisi, jadi bisa langsung kita lewatin aja. Lalu di bawahnya lagi ada currency. Currency ini merupakan mata uang dari produk yang kita beli. Di sini ada pilihannya, bisa IDR, bisa US dollar dan sebagainya. Di sini aku pilih yang IDR aja. Lalu untuk order deadline-nya yaitu merupakan tanggal dibuatnya RFQ ini. Nah, biasanya ini terisi secara otomatis, tapi bisa kita edit apabila terlambat membuat purchase order. Di sini kan udah terisi secara otomatis, jadi aku biarin aja untuk order date-nya. Nah, untuk order deadline-nya ini merupakan batas waktu yang kita berikan kepada supplier untuk bisa mengirimkan pesanan. Di sini aku tentuin untuk order deadline-nya tanggal 27 dan ini bisa dipilih atau disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Lalu untuk expected arrival-nya yaitu kita mengharapkan ini pesanan kita itu datang pada tanggal berapa. Di sini aku masukin tanggal 27 juga. Oke, kalau misalnya udah, di bagian bawahnya kita langsung masukin produk yang mau kita beli. Di sini contohnya aku mau beli ini. Nah, nanti untuk ketika kita pilih produknya, untuk bagian description itu akan langsung terisi secara otomatis. Oke, karena di sini unit price-nya 0, mungkin aku mau ganti aja ya jadi large cabinet. Nah, ini description-nya terisi secara otomatis, terus quantity-nya ini bisa kita sesuaiin sama kebutuhan. Misal di sini aku pilih 3. Nah, untuk unit price-nya ini juga terisi otomatis yaitu 800. Untuk tax ini adalah pajak. Jadi kalau misalnya ada pajak di sini bisa kita isi. Bisa milih ini atau bisa kita isi secara manual. Lalu untuk subtotal ini merupakan total dari pesanan yang kita bikin. Jadi di sini kan tadi aku klik produknya untuk clutch cabinet, lalu untuk harga satuannya itu 800, terus aku pesan kuantitinya 3, jadi subtotalnya 2400. Kalau misalnya udah keisi semua, oh iya, perlu diingat ini kita bisa milih produknya lebih dari satu ya. Misalnya kita pilih lagi untuk storage box, jumlahnya 1, harganya 14, nanti bakal keisi dan totalnya juga nanti akan terisi secara otomatis penjumlahan dari pesanan kita yang pertama dan juga yang kedua. Kalau misalnya udah keisi,
kita langsung aja kirim ke vendornya dengan klik send by email. Kita tunggu aja proses loadingnya sampai selesai. Oke, kalau udah muncul pop-up seperti ini, kita bisa aja langsung klik send untuk mengirimkan pesanan kita ke vendor. Kalau udah selesai, ini juga udah ada emailnya yang udah kita kirimin. Nanti langsung aja kita klik confirm order sebagai tanda kita udah mengkonfirmasi dari pesanan kita itu sendiri. Oke, kalau udah kayak gini, itu tandanya RFQ yang kita bikin tadi udah selesai dan udah kita kirimin ke vendor. Selanjutnya aku mau sharing juga untuk purchase order. Jadi setelah bikin RFQ, kita bisa bikin PO atau purchase order. Caranya pilih order, terus kita pilih purchase order. Nah, nanti kalau udah tampil seperti ini, langsung aja kita klik new atau create, mungkin bisa juga. Jadi purchase order ini merupakan dokumen pemesanan barang atau dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau dibeli oleh pembeli. Pada saat melakukan pembelian, hal yang pertama bagian purchasing lakukan adalah membuat purchase order. Gitu, teman-teman. Nah, di sini langsung aja kita isi untuk formnya. Vendornya kita pilih aja, misal aku pilihnya tadi Audrey Peterson, terus vendor referensinya karena tidak wajib kita kosongin aja. Untuk currency-nya aku pilih IDR, terus order deadline-nya hari ini dan expected arrival-nya aku bikin tanggal 27. Oke, kalau udah kita pilih produknya. Ini aku samain aja ya kayak yang tadi, yaitu ada large cabinet, quantity-nya 3, terus tambah lagi storage box, quantity-nya 1. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memberikan informasi lain kepada vendor. Caranya kita pilih order information yang ada di sebelah pilihan form products ini. Kita klik aja, nanti bakalan muncul seperti ini. Jadi untuk bayarnya di sini kita pilih aja untuk misal admin. Lalu untuk company-nya ini di San Francisco. Lalu untuk Incoterm ini merupakan persyaratan perdagangan yang digunakan dalam kontrak perdagangan internasional dan domestik. Kita bisa pilih di sini, misal aku pilih Xworks. Terus untuk payment terms-nya aku pilih 30 hari. Nah, untuk fiscal position ini merupakan status pajak dari supplier. Bisa PKP atau non PKP, atau mungkin di sini aku nggak isi dulu ya teman-teman, bisa dikosongin aja. Kalau misalnya udah, langsung aja kita klik send by email untuk mengirimkan purchase order kepada vendor atau supplier. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kalau udah dan muncul pop-up seperti ini, kita langsung klik send. Oke, kalau udah muncul seperti ini, kita klik confirm order untuk mengkonfirmasi pesanan kita kepada vendor. Oke, nah kalau misalnya udah selesai, berarti ini pesanan kita udah diterima sama vendor. Nah, nanti ini kan setiap modulnya di sini itu kan
terhubung ya teman-teman. Kalau di sini tadi kan terhubung sama modul inventory juga. Jadi kalau misalnya nanti produknya udah diterima sama pihak gudang, nanti bagian inventory dapat klik receive products, yaitu sebagai tanda bahwa perusahaan sudah menerima produk dari vendor. Gitu. Nah, sekian yang bisa aku sampaikan terkait modul kontaks dan juga purchase untuk membuat RFQ dan juga purchase order. Semoga bisa membantu dan selamat mencoba.